Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang dengan pengharapan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Sepasti fajar yang merekah. Sepasti iman percaya kita bahwa Yesus bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang telah bangkit. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti tergenapi. Tidak kecewa, kami bersandar dan berharap kepadamu. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Demikian kami percaya kepadamu Tuhan, akan kasih setiamu yang selalu dapat kami andalkan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan firman Tuhan Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Judul perikop kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Setelah sekian hari kita menghayati karya salib Tuhan menebus kita, hari ini di penghujung minggu kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dikatakan di ayat 1 pada hari setelah hari Sabat lewat, ya, di hari pertama minggu itu. Hari Sabat, hari Sabtu, satu hari setelahnya adalah hari Minggu. Mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa orang Kristen berbakti kepada Tuhan pada hari Minggu, bukan hari Sabtu. Menyertai peristiwa kebangkitan Yesus adalah gempa bumi. Jadi baik pada waktu Yesus mati maupun pada waktu Yesus bangkit terjadi gempa bumi. Alam ikut merespon, Bapak Ibu, menyatakan keilahian Yesus. Malaikat turun dari langit lalu menggulingkan batu penutup kubur Yesus itu. Mengapa malaikat menggulingkan batu itu? Supaya perempuan-perempuan yang ingin menengok Yesus dapat masuk ke kubur dan menyaksikan kubur yang telah kosong itu. Lalu malaikat itu duduk di atas batu. Ini melambangkan kemenangan Tuhan atas kematian dan kubur. Karena itu kalau saudara betul-betul percaya
kepada Tuhan Yesus, ya kita tidak perlu dan bahkan tidak boleh takut pada kematian dan kubur. Karena ada kebangkitan bagi setiap orang percaya. Di ayat 3, wajah malaikat itu berkilat, ya, bagaikan putih, bagaikan salju, dan itu membuat penjaga-penjaga gentar ketakutan. Sebetulnya terjemahan yang betul, gemetar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati atau pucat. Ini yang membuat mereka, para penjaga itu, lari meninggalkan kubur. Tetapi kepada perempuan-perempuan itu, malaikat ini menyampaikan kabar kebangkitan Yesus. Adalah memang tugas malaikat untuk menyampaikan kabar. Ingat, waktu kelahiran Yesus, para malaikat memberitakan kelahirannya kepada para gembala. Dan sekarang pada kebangkitan Yesus, malaikat juga memberitakan kebangkitannya. Pertama-tama kepada perempuan-perempuan yang setia ini. Oleh sebab itu saudara, setialah, karena yang setia selalu mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Apa beritanya saudara? Dikatakan di ayat 5, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia sesungguhnya. Aku telah mengatakannya kepadamu. Kita bahas sedikit tentang pesan daripada malaikat Tuhan ini. Yang pertama, jangan takut. Baik tentara maupun perempuan-perempuan ini sama-sama melihat malaikat dan mereka sama-sama ketakutan. Tetapi penghiburan dari Tuhan membuat wanita-wanita ini dapat mengatasi ketakutannya. Tentara-tentara penjaga kubur lari dan kemudian berdusta tentang hilangnya mayat Yesus. Sudah jelas tidak mungkin ada sukacita dalam diri mereka, walaupun mendapat uang sogokan dari para imam. Tetapi perempuan-perempuan ini berbeda. Mereka pulang dengan sukacita. Perempuan-perempuan ini percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Itu menyebabkan betul-betul rasa sukacita yang besar. Bapak Ibu, apakah yang menjadi ketakutan kita saat ini? Kita tahu semua ketakutan kita adalah tentang pandemi COVID-19. Tetapi kebenaran firman pagi hari ini mau mengatakan kepada kita, jangan takut sebab Yesus telah bangkit. Kita percaya kepada pribadi yang hidup, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, Allah yang berkuasa atas kematian dan maut, dan Allah yang memberi kehidupan kekal. Maka mari kita tidak takut menjalani kehidupan kita. Kita hidup dalam sukacita ilahi. Berita selanjutnya, malaikat itu menyuruh mereka memberitakan kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya. Markus 16 ayat 7 menambahkan murid-murid itu adalah Petrus. Mengapa Petrus disebut? Karena Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan ia perlu tahu bahwa Tuhan tidak menolak dia. Lalu juga diperintahkan untuk mengabarkan kepada murid-murid di Galilea. Mengapa di Galilea? Mungkin karena Yesus lama tinggal di Galilea sehingga banyak yang mengenal dia, banyak saudara-saudara murid-muridnya yang ada di Galilea. Ini sesuai dengan nubuatan ya, Matius 26 ayat 32. Dan ini benar-benar terjadi. Perempuan-perempuan ini merespon ya perintah Tuhan melalui malaikatnya. Dalam ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Jadi perasaannya campur aduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Begitu gembiranya tetapi juga takjub ya. Jadi seperti itulah kira-kira situasinya. Mereka cepat-cepat menemui murid-murid untuk memberitakan ini. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya.
Sekali lagi sekarang Yesus sendiri yang berkata, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sekali lagi diteguhkan, apa yang disampaikan Tuhan melalui malaikat disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Apa artinya disampaikan sampai 2 kali? Artinya sangat penting bahwa kita harus memberitakan kabar kebangkitan Yesus. Yesus adalah Allah yang jadi manusia, mati menebus dosa kita. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan mengaruniakan hidup yang kekal. Orang yang percaya tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dalam pengharapan dan keselamatan kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di akhir minggu ini, dalam hari kami mempersiapkan ibadah kami, Engkau memberkati kami secara khusus. Engkau menghibur kami, Engkau meneguhkan iman kami, bahwa kami tidak perlu takut, karena kami beriman percaya kepada pribadi yang hidup bukan yang mati. Tuhan Yesus hidup dan menyertai setiap orang percaya, memberi pengharapan dan menyertai setiap kami Tuhan. Demikian kami percaya, kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk keadaan yang sedang berkecamuk. Sungguh kekuatan inilah yang kami butuhkan, yaitu kekuatan yang daripada Tuhan. Kepastian penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Dan Engkau teguhkan kami oleh kebenaran firman-Mu. Engkau tidak mati, Engkau hidup Tuhan. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu, dengan pribadi Allah Roh Kudus yang diam dalam diri setiap orang percaya. Maka Engkau meneguhkan, maka Engkau menguatkan, Engkau juga menyembuhkan dan memulihkan teman-teman, saudara-saudara yang dalam pergumulan karena pandemi COVID, mereka yang sedang berduka karena ada keluarga yang meninggal atau mereka ditinggalkan oleh keluarga. Tuhan menghiburkan, memberi kekuatan. Mereka yang sedang dalam perawatan, Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan dan kuasa kebangkitan-Mu mengatasi maut. Tuhan, kami tolak kuasa maut atas kesembuhan teman-teman kami. Teman-teman kami sembuh sehat kembali oleh pertolongan dari dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahirkan yang sakit, tubuh, jiwa kami, roh kami, tahirkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Yang sedang menjalani isoman, Tuhan beri kekuatan, naikkan imunnya sehingga dapat mengatasi virus-virus yang ada dalam tubuhnya dan sehat kembali oleh pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peliharakan umat-Mu sehingga tidak ada yang berkekurangan. Walaupun sedang dalam masa sulit, pemeliharaan Tuhan nyata. Seperti pujian yang kami naikkan, Engkau mengenyangkan kami, Engkau menyediakan yang kami dibutuhkan, Engkau memberkati kami Tuhan. Dan terutama adalah iman percaya kami untuk tetap di dalam Engkau. Demikian Tuhan doa-doa kami. Kami menyerahkan juga persiapan ibadah hari Minggu yang diselenggarakan melalui online streaming. Tuhan, Engkau menolong setiap persiapannya sehingga sarana internet yang dipakai baik Facebook maupun YouTube dapat menjadi kepanjangan daripada pekerjaan Tuhan sampai di rumah setiap umat-Mu dan mereka diberkati melalui ibadah online itu. Persiapkan hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pelayan Tuhan, pemimpin pujian, worship leader, semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan mengurapi, Tuhan mempersiapkan. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama Tuhan yang hidup. Shalom.